Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Terima kasih. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khatirima rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir dalam salat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian rutin kita. Kita berdoa kepada Allah semoga ibadah salat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga duduk kita di majlis ini menjadi majlis yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita baca ketujuan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Khatirima rahimakumullah. Kita akan buka surah ke-35 surat Fatir. Silakan dibuka surah Fatir surat ke-35. Surat ke-35 surat Fatir ayatnya 29. Baik, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Baik. Khatimah rahimakumullah. Ayat ini singkat, tapi ada 3 poin dalam ayat ini yang penting untuk kita pahami. Ada hal yang baru yang harus kita pahami dalam ayat ini. Ada bisnis yang sangat menguntungkan. Jadi di sini Allah sebutkan tijaratan lan tabur. Ada bisnis yang akan dapat keuntungan yang luar biasa. Bisnisnya dengan Allah, bukan bisnis dengan manusia. Sebab kalau bisnis dengan manusia ada 2 kemungkinan, bisa untung bisa rugi, itu udah pasti. Tapi kalau bisnis dengan Allah nggak pernah rugi, selalu untung. Kenapa? Karena Allah sudah sebutkan dalam ayat ini, tijaratan lan tabur, perniagaan, bisnis yang terus untung. Nah, apa bisnis
model bisnis yang terus untung itu ada 3 dalam ayat ini. Ya, 3 model bisnis yang terus akan membawa keuntungan, dan keuntungannya nggak tanggung-tanggung. Bisnis yang pertama adalah at-tilawah. Ya, at-tilawah, yaitu membaca Al-Quran. Bisnis yang kedua, iqamatus salah, menegakkan salat. Dan bisnis yang ketiga, al-infaq fi sabilillah, mendermakan harta di jalan Allah. 3 model bisnis ini tidak akan pernah rugi. Kenapa? Karena bisnis kita dengan Allah, bukan dengan manusia. Jadi Allah menjamin dengan jelas, mengatakan tijaratan lan tabur, bisnis yang terus untung, tidak akan pernah rugi. Mari kita bahas satu persatu. Innal ladzina yatluna kitaballah. Maka di sini kita bisa katakan yatluna kitaballah itu adalah tilawah, membaca Quran. Apa buktinya membaca Quran itu menjadi satu bisnis yang sangat menguntungkan? Apa kata Rasulullah hadisnya? Barang siapa yang membaca Al-Quran, kitab Allah itu Al-Quran, kata Rasulullah, saya tidak pernah katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap huruf itu Allah beri 10 kali lipat pahala. Coba bayangkan, ini nama bisnis. Namanya bisnis itu modal sedikit, untung banyak. Karena itu bisnis kan. Modal kita apa? Cuma alif lam mim, itu modal kita. Tapi pahalanya luar biasa. Allah kasih ini upahmu ini. Jadi subhanallah. Cuma sayang, bisnis yang menguntungkan ini nggak banyak orang rebut. Kenapa? Karena nggak kelihatan hasilnya. Karena Allah nggak langsung kasih. Gitu. Jadi nggak banyak orang merebutnya. Nah ini pertama. Jadi kata Rasulullah, tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan setiap huruf itu 10 kali lipat pahala. Berarti ketika kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, antum sempat gak hitung hurufnya berapa itu? Enggak sempat kita hitung. Tapi yang pasti udah berapa huruf itu? Dan setiap huruf itu Allah kasih pahala. Kita tinggal kalikan saja udah itu. Mungkin kita bertanya, Pak, perhitungan banget sih. Ya, kenapa nggak perhitungan? Apa nggak boleh? Ya boleh. Ya Allah sudah sampaikan, Rasulullah sudah sampaikan. Kamu baca 1, Allah kasih 10. Berarti boleh dong hitung-hitungan. Ya nggak apa-apa. Siapa tahu dengan kita hitung-hitungan itu, kita semakin semangat baca Quran. Masalahnya udah dikasih hitung-hitungan saja, kita masih mikir baca Quran. Apalagi nggak dikasih hitung-hitungan gitu. Nah itu kan masalah di sana. Jadi nggak ada masalah. Karena ada banyak orang sekarang bilang, wah kalau hitung-hitungan enggak apa bedanya kita dengan pedagang. Pedagang itu kan selalu ingin untung. Ya nggak apa-apa. Karena apa? Allah juga katakan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat. Ya kan jelas. Kata Allah, hai Muhammad, kabarkan, sampaikan kepada umatmu, yaitu yang beriman dan beramal saleh, kalau mereka punya iman, dia buktikan imannya dengan amal saleh, nih aku kasih dia surga. Jelas. Jadi kalau beribadah karena mengharapkan surga boleh? Ya boleh aja. Kenapa? Ya iman kita modelnya masih kayak begitu, itu masalahnya.
Model kita kan masih diiming-imingin saja baru mau kerja. Ya nggak ada beda dengan anak kecil gitu loh. Ya, anak kecil itu kalau minta duit, Pak minta duit, ya kamu belajar dulu nak, saya kasih duit, baru dia belajar. Kira-kira begitu. Jadi kata Rasulullah, kamu baca satu huruf akan aku kasih, kata Allah, 10 kali lipat pahala. Ini baru satu hadis. Hadis yang lain apa lagi kata Rasulullah? Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca itu Quran. Kenapa? Karena kelak di yaumul qiyamah akan datang Quran itu memberikan syafaat, pertolongan kepada orang yang membacanya. Jadi jelas sekali. Jadi ini bisnis yang luar biasa. Yang pasti udah jelas untungnya itu nggak ada rugi. Bayangkan pada hari kiamat itu semua orang lari dari keluarganya, semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing, tidak ada yang bisa menolong kita. Ya, apa kata Allah? Fa idza nufiqa fis sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Pada hari di mana Allah tiupkan trompet sangkakala, maka tidak ada nasab, tidak ada keluarga pada hari itu. Enggak ada lagi kita bilang ini saudara saya, ini sahabat saya, enggak ada. Fala ansaba bainahum yauma idzin, pada hari itu. Jadi orang udah enggak berpikir nasabnya, enggak berpikir keluarga, enggak ada. Fala ansaba bainahum kata Allah. Wala yatasaalun, enggak bisa juga kita bilang, tolong saya, mari tolong saya, ayo tolong. Enggak ada. Enggak ada pada hari itu, enggak ada. Di sana yang kita butuhkan apa? Syafaat. Yang kita butuhkan pertolongan. Dan pertolongan itu bisa datang dari Al-Quran itu sendiri. Karena Rasulullah katakan apa? Pada hari kiamat Quran itu akan datang kepada orang yang sering membacanya untuk memberikan apa? Syafaat. Syafaat itu pertolongan yang sangat kita butuhkan pada hari itu, pada hari kiamat. Jadi ini bisnis yang sangat menguntungkan. Jadi tidak akan pernah rugi. Apalagi dalam hadis yang lain juga, nanti disebutkan dalam hadis yang lain. Kata Rasulullah, bacalah itu Quran, karena nanti di yaumul qiyamah kau akan diangkat derajatmu sampai mana kau membaca Quran itu. Gitu. Irtaqi warattil wartaqi, kata Allah, baca dan naikkan derajatmu. Subhanallah. Masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Quran ini. Saya masih belum lancar, gimana Ustaz? Gak apa-apa, gak apa-apa, yang penting mau baca, belajar. Apa kata Rasulullah? Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir, yang lancar, yang bagus bacaannya, lancar, bagus bacaannya, mahir, ya, makharijul hurufnya bagus, semua bagus. Kata Rasulullah, dia akan dibersamai oleh para malaikat yang mulia. Yang masih terbata-bata gimana? Walladzi yatata'ta, yang masih terbata-bata, ya, dan dia masih sulit mengucapkan huruf demi huruf. Wa huwa syaqun 'alih, dia sulit mengucapkan huruf demi huruf, tetapi dia tetap belajar, dia tetap baca, dia tetap berusaha baca, enggak pernah putus semangat. Apa kata Rasulullah? Falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Ini kan bisnis yang menjanjikan. Jadi siapa yang rugi? Enggak ada yang rugi. Lancar dapat, ya enggak lancar juga dapat. Bahkan apa kata Rasulullah? 2 pahala. Bagi mereka yang belum lancar, yang masih terbata-bata tapi terus bersemangat, kata Rasulullah, falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Pahala pertama dari membacanya, pahala kedua dari usaha kerja kerasnya itu. Ini bisnis yang menjanjikan. Kata lima rahimakumullah. Lalu yang kedua, kita lanjut yang kedua. Bisnis yang kedua, iqamatus shalah, menegakkan salat. Ya, menegakkan salat, mendirikan salat.
kita tahu salat ini adalah hal yang terpenting dalam hidup kita. Hal yang sangat penting dalam hidup ini. Jadi jangan pernah ya meremehkan salat ini. Maka kata Ibnul Qayyim, salat ini bagikan apa? Bagikan pintu. Bagikan pintu. Jadi kalau siapa yang mengetuk pintu itu, ya, di pintu Allah maksudnya, mengetuk pintu itu dia buka, maka pasti Allah bukakan pintu itu. Ketika dia ketuk pintu itu, maka akan dibuka pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bagikan sebuah pintu. Jadi apa artinya? Kalau Anda enggak ketuk-ketuk itu pintu itu, maka Allah enggak akan buka. Ya sama saja kita mau bertamu, pertama kita ucapkan apa? Assalamualaikum. Setelah itu kalau nggak ada kita ketuk-ketuk pintunya, pintu gerbangnya. Baru ketahuan, oh ada penghuninya atau enggak. Kalau nggak ada maka nggak akan dibukakan pintunya. Nah, tapi sholat ini seperti pintunya Allah, yang dimana siapa yang mengetuknya, yang mengetuk pintu itu, maka Allah pasti membukakannya. Artinya apa? Kalau Anda tidak ketuk pintu itu, maka Anda tidak akan pernah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang sholat. Dan kita ketahui sholat ini kenapa menjadi penting? Karena dia menjadi pembeda antara orang kafir dan orang mukmin di sholat. Di mana bisnisnya? Bisnisnya kalau Anda tegakkan sholat ini dengan baik dan benar, Allah menjamin dalam hidup ini dengan keselamatan. Selamat dari apa? Dari perbuatan keji dan kemungkaran. Jadi akan dijaga oleh Allah. Dan sholat yang kita lakukan itu enggak seberapa, enggak begitu berat. Iya. Jadikan sholat ini jadi sebuah kebutuhan. Jangan sampai tidak menjadikan dia sebagai kebutuhan. Karena kalau kita tidak jadikan dia sebagai kebutuhan, kita akan sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi yang penting saya sholat, yang penting gugur kewajiban saya. Sehingga apa? Dia tidak pernah berpikir sholat saya sudah benar belum, cara rukunya sudah benar belum, sujudnya sudah benar belum. Karena apa? Yang penting saya sholat. Tapi kalau kita jadikan sholat ini sebagai kebutuhan, maka kita akan berpikir bagaimana saya takbir yang benar, bagaimana saya ruku yang benar, bagaimana bacaan saya benar, bagaimana cara tumakninah yang benar. Kenapa? Dia kebutuhan. Karena dia akan menyelamatkan kita. Maka sholat ini nanti akan menjadi penyelamat kita. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Kelak yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah salat. Jadi yang lain belakangan. Di mana bukti bahwa salat ini bisa menguntungkan? Kata Rasulullah, kalau salat Anda baik dan benar, yang lain ngikut. Enggak penting, enggak perlu Anda pikirkan yang lain. Amal-amal yang lain itu ikut. Kenapa? Salat Anda sudah baik dan benar, sudah diterima oleh Allah. Jadi yang lain ikut. Tetapi kata Rasulullah, wa idza fasadat, kalau salatnya rusak, bermasalah, salatnya bermasalah, ya, maka apa kata Rasulullah? Fasadat, yang lain pun, ya, amalnya yang lain menjadi rusak, ya. Nah itu, jadi sholat ini penting. Maka jangan anggap sholat ini sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Menjanjikan bahwa sholat ini akan mampu menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika sholat itu kita tegakkan dengan ilmu. Ketika kita tegakkan sholat itu dengan ilmu, bukan sekedar ikut-ikutan.
Maka Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah." Wahai Muhammad, baca apa yang telah kuwahyukan kepadamu dari Alkitab, itu Al-Quran. Setelah itu apa kata Allah? Wa aqimis salah. Tegakkan sholat. Perintah pertama apa? Baca. Artinya apa? Anda harus berilmu. Harus pakai ilmu. Jadi betapa pentingnya ilmu sebelum beramal. Ya, al-ilmu qabla al-amal. Ya, ilmu sebelum beramal. Itu yang membuat amal itu menjadi sah, menjadi diterima, menjadi bagus. Ketika dimulai dengan ilmu. Ya. Nah, maka Allah isyaratkan di sini dalam ayat ini dengan perintah baca. Karena ternyata sumber ilmu, salah satu sumber ilmu itu adalah membaca. Semakin banyak kita baca, semakin banyak informasi yang kita dapatkan, dan semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Tapi kalau kita malas membaca, wassalam, nggak akan ada yang kita tahu. Iya. Nah, jadi isyaratnya luar biasa. Baca artinya apa? Ilmu. Maka apa? Ayat yang pertama turun kepada Rasulullah apa? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Karena baca itu sumber ilmu. Lalu para ulama tafsir menjelaskan, ya, kenapa harus bismi rabbikal ladzi khalaq? Baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ternyata yang harus kita banyak baca itu adalah bacaan-bacaan yang menghantarkan kita semakin kenal Rabb kita, semakin kenal siapa Tuhan kita, semakin kita kenal siapa yang harus disembah. Maka apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Hari ini baca yang kita baca, banyak yang kita baca hari ini, tapi berapa persen yang membuat kita semakin dekat kepada Allah? Itu penting. Jangan-jangan yang kita baca yang justru menghantarkan kita pada maksiat, bukan tambah dekat kepada Allah. Jadi itu penting. Baca bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini isyarat kata para ulama tafsir. Jadi yang harus kita baca adalah sebisa mungkin yang menghantarkan Anda semakin kenal siapa Rabb Anda, semakin kenal siapa yang harus disembah. Itu yang dibaca. Apa yang dibaca? Ya paling banyak ya baca Quran, kita baca hadis dan seterusnya. Itu yang menghantarkan kita. Karena hari ini ada banyak bacaan yang kita bisa baca. Yang harus kita perhatikan, apakah bacaan-bacaan itu bisa menghantarkan kita semakin takut kepada Allah, atau justru semakin kita tidak takut kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Apakah yang kita baca itu semakin menyadarkan kita betapa kita butuh kepada Allah, atau sebaliknya? Penting membaca. Maka sebelum Allah perintahkan tadi untuk sholat, Allah katakan baca. Artinya apa? Ilmu. Maka apa kata para ulama? Ya, dalam matan Zubat dikatakan, wa kullu man ya'malu bighairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka kemungkinan besar amalnya itu menjadi tertolak dan tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia tanpa ilmu. Jadi penting kita beramal dengan ilmu, termasuk sholat ini, maka jangan anggap remeh sholat ini, karena kita hari ini kan sudah lama mengerjain sholat, udah puluhan tahun kita lakonin sholat ini. Pertanyaan kita, seberapa persen sholat ini sudah bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Itu pertanyaan besarnya. Jangan-jangan selama ini kita sholat, tapi sholat itu tidak memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Nah, agar dia menjadi bisnis yang sangat menguntungkan, maka isyarat dari Quran tadi apa? Baca ilmu dulu sebelum amal.
Nah, maka Allah katakan tadi, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Lalu Allah perintahkan tegakkan salat. Nah, salat yang ditegakkan dengan berdasarkan ilmu inilah yang Allah pastikan tadi dengan mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat, sesungguhnya salat itu akan bisa mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Di sinilah kehebatan salat itu. Maka kita akan dijaga oleh salat ini. Ya, selama salat ini menjadi kebutuhan kita. Terus kita belajar. Nah, karena ada banyak ayat di Al-Quran yang menjelaskan ada orang salat tapi neraka tempatnya, itu masalahnya kan? Ada kan? Dalam surat apa itu? Surat Al-Ma'un. Fawailun lil musallin. Ya, celaka orang yang salat. Jadi kata wail itu para ulama tafsir menjelaskan, ada banyak penafsirannya. Ada yang mengatakan wail itu nama neraka yang sangat mendalam dan sangat mengerikan. Namanya wail, nama neraka wail. Ya. Ada juga yang menjelaskan wail itu artinya halak, binasa, hancur, binasa. Siapa? Mereka yang sholat, bayangkan. Tapi yang sholat juga mana? Sahun, yang lalai. Nah, yang lalai inilah nanti oleh para ulama tafsir menjelaskan dengan penjelasan sangat banyak. Ada lalai, orang lalai karena waktunya, suka lalai dengan waktu-waktu sholatnya. Ya. Jadi sholat sih sholat, tapi apa? Sudah ujung waktu udah mau habis bersolat, lalai. Sehingga apa? Dikatakan sholat tapi celaka. Kayak gitu ya. Ada juga yang mengatakan apa, lalai di sana bermakna lalai dalam memahami setiap bacaan, setiap isyarat-isyarat sholat. Itu para ulama menjelaskan itu. Ya. Ada juga yang menjelaskan lalai dalam bermakna tidak khusyuk dalam sholatnya. Nah, ini butuh ilmu semua itu. Bagaimana kita bisa khusyuk? Ya harus pakai ilmu. Kata para ulama, paling tidak kalau Anda ingin khusyuk dalam sholat itu, pahami setiap bacaan yang kita baca dalam sholat. Paling tidak itu. Ya. Paling tidak pahami itu. Pahami isyarat-isyarat dalam setiap gerakan itu. Ya. Itu bisa dikatakan khusyuk, untuk bisa khusyuk. Terus bisa nggak kita khusyuk 100%? Sulit. Ya. Untuk bisa khusyuk 100% dari awal sampai akhir itu sulit. Tapi berupaya untuk khusyuk harus. Berusaha untuk khusyuk harus. Upaya, ya. Jadi jangan yang penting saya sudah sholat, jangan. Jadi upayakan sebisa mungkin ketika kita takbiratul ihram kita sudah berusaha untuk khusyuk. Pahami Allahu Akbar itu gimana? Allah Maha Besar. Padahal tidak paham kita. Ya. Ketika imam baca Al-Fatihah, kita resapi maknanya. Bisa khusyuk. Ya. Karena untuk khusyuk 100% di awal sampai akhir mungkin susah, berat. Karena apa? Ya model kayak kita ini ada berat itu. Kenapa? Faktor dosa juga. Faktor dosa kita yang banyak. Sehingga apa? Kadang-kadang sholat saja kita lupa rakaatnya. Kayak gitu. Apa macam-macam? Bisa jadi karena pikiran kemacam-macam. Nah, mungkin nanti penting ya, ini kajian tafsir kita ke depan, kita bicara tentang apa sih yang bisa buat kita khusyuk dalam sholat. Nanti kita akan kaji surat Al-Mu'minun insyaallah. Tadi itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan umur kita kaji itu. Yang bisa menghantarkan kepada khusyuk. Tapi itu upaya yang harus kita lakukan. Ya, upaya yang harus kita lakukan itu insyaallah. Nah, itu mana sahun. Tadi banyak makna tafsir sahun.
Nah, yang kata lima rahimakumullah, jadi salat ini harus bisa menghantarkan kita untuk sukses. Ya, karena tadi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang mukmin itu sukses. Dia pasti sukses orang beriman itu. Tapi yang siapa yang sukses? Yang benar salatnya, yang khusyuk salatnya. Nah, gitu. Itu akan sukses dunia sampai akhirat. Nah, yang kata lima rahimakumullah, kalau kita bicara tentang salat ini banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan tentang salat ini. Nah, termasuk dalam satu hadis dikatakan oleh Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad, supaya kita jangan anggap sepele salat ini. Apa kata Rasulullah? Ya, diriwayatkan Imam Ahmad, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia sudah jatuh dalam kekafiran. Jadi kata Imam Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja maka dia telah kafir dengan nyata dan terang-terang. Nah, walaupun nanti ada penjelasan ulama tentang apakah setiap orang yang meninggalkan salat itu harus dikatakan kafir. Di sini penjelasan lagi. Kita harus lihat lagi, kenapa dia tinggalkan salat? Apakah dia tinggalkan salat karena memang tidak percaya bahwa salat itu perintah Allah dan wajib ditunaikan, atau dia tinggalkan salat karena malas? Karena kesibukan, karena lalai. Tapi dia meyakini salat itu wajib. Ini punya hukum yang berbeda. Sehingga tidak juga nanti ketemu teman enggak salat, lo kafir lo, enggak boleh gitu ya. Jangan. Ya. Kita lihat dulu, ya. Ya, karena mentakfirkan orang itu enggak boleh. Ya. Gitu. Cuma kata para ulama, kita harus lihat dulu. Tidak serta-merta kita harus mengatakan kafir. Kenapa? Karena lihat apa penyebab dia meninggalkan salat. Kalau dia meninggalkan salat karena mengingkari kewajiban salat, ya, dia tidak yakini, tidak percaya bahwa itu perintah Allah, kafir. Kata para ulama, jelas dia kafir. Tapi kalau dia meninggalkan salat karena tadi faktor malas, lalai dan seterusnya, tapi dia yakin, dia betul imani salat itu perintah dan kewajiban dari Allah, maka di sini disebut dengan mukmin yang asi, tapi dia bermaksiat kepada Allah. Tapi ingat, maksiat kepada Allah itu enggak tanggung-tanggung, itu masalah jangan anggap sepele juga. Nah, itu. Sehingga kita harus dudukkan hukumnya, ya, tentang kata kafir dalam hadis itu. Nah, yang kata lima rahimakumullah, jadi penting salat ini karena dia akan menjadi penyelamat kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kemarin yang dikirim oleh Buya di grup itu satu hadis, ya, yang saya bacakan itu dalam puisi itu. Nanti kita mati itu kan dijaga kita. Orang mukmin ini dijaga. Salat di atas kepalanya, ya, puasa kiri kanan, zakat, terus amal-amal yang lain, ya, membantu orang, itu di kakinya, dijaga. Jadi itu keutamaan orang beriman itu. Jadi jaga dengan amal-amalnya. Tapi kalau dia nggak pernah salat, gimana mau salat menjaga dia? Ya, nggak pernah puasa, gimana puasa mau jaga dia? Nggak pernah zakat, gimana zakat mau jaga dia? Tidak pernah tertarik untuk beramal saleh, membantu orang, gimana mau dijaga? Jadi sehingga dia kata Rasul, orang beriman ini dijaga dengan amalnya, dijaga dengan sholatnya, dijaga dan puasanya dari atas, kanan, kiri. Begitu malaikat mau masuk nanya, entar ente nggak bisa masuk, ini pintu saya, kata sholat. Ya, masuk di sini, ente nggak bisa masuk, ini pintu saya. Subhanallah, betapa nikmatnya kalau dijaga sama itu kan. Dari kaki dia masuk, nggak bisa juga. Akhirnya apa? Malaikat ngalah, ya nggak bisa. Mau masuk dari kanan nggak bisa, mau masuk dari kiri nggak bisa, dari kepala nggak bisa, dari bawah nggak bisa, dia ngalah, nggak bisa ngapa-ngapain, karena udah dijaga oleh ibadahnya tadi. Semoga kita juga seperti itu kalau begitu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dijaga dengan amal-amal kita.
Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Nyerah malaikat, nggak bisa, karena udah nggak bisa masuk. Yang artinya apa? Kata malaikat, wah ini surga tempatmu, selesai. Subhanallah. Jadi itu ikhwafillah, nilai amal itu jangan anggap sepele. Ya, jangan pernah anggap sepele amal sekecil apapun kebaikan amal saleh itu, jangan pernah anggap sepele. Kenapa? Ada catatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, saya persingkat saja karena waktu kita juga mepet. Bisnis yang ketiga setelah membaca Quran, kita salat, lalu ada bisnis yang sangat menggiurkan juga, yaitu al-infaq. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berinfak dari sebagian rezeki yang kita miliki. Dan itu tidak banyak, yang Allah minta sedikit saja. Sedikit saja. Ya. 2,5% itu enggak banyak. Seperti yang pernah saya sampaikan juga, ternyata rezeki yang Allah berikan itu kan untuk kita nikmati, dan pasti kita nikmati, untuk kita pakai dan untuk kita berikan di jalan Allah. Jadi itu semua itu. Ketika Allah berikan rezeki, ya ada yang untuk kita nikmati, ya, ada untuk kita pakai, ya, ada untuk kita simpan, dan ada yang untuk kita berikan. Nah, kita sekarang lihat mana yang lebih banyak kita pakai ini. Yang tiga itu, apa lebih banyak kita makan, atau lebih banyak kita simpan, atau lebih banyak kita berikan di jalan Allah. Nah, itu kan akan kelihatan. Kita butuh untuk makan, ya, karena kita butuh hidup. Tapi setiap yang kita makan itu akan selesai, jadi kotoran. Ya, saya butuh simpan, ya, kita simpan, oke. Tapi ingat, semua yang Anda simpan itu akan selesai juga. Ya, tapi ketika kita berikan di jalan Allah, maka apa kata Allah? Semua itu menjadi penolong kalian. Ya. Penolong kalian. Kenapa? Karena setiap yang kita berikan itu nanti menjadi catatan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan datang memberikan pertolongan kelak di yaumul kiamah. Maka apa kata Allah dalam Al-Qur'an membuktikan bahwa infak itu menjadi bisnis yang menguntungkan? Apa kata Allah? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa yang kau infakkan dari sedikit saja dari harta yang kalian berikan, aku akan ganti dengan yang lebih baik lagi, kata Allah. Lebih banyak. Nah, ini bisnis yang menguntungkan. Jadi kita kasih 1, Allah kasih 10, diganti oleh Allah. Jadi enggak rugi. Ya, maka semakin banyak kita memberikan di jalan Allah, semakin akan Allah permudah. Itu udah pasti. Sehingga apa? Dikuatkan oleh Rasul dalam hadisnya. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah, "Ma naqasat malun min sadaqatin." Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Ini bisnis. Jadi kalau di benak kita beri kan kurang. Itu di hitungan kita. Kita punya 10, kita kasih 1, tinggal berapa? Tinggal 9. Itu hitungan matematika kita. Tapi hitungan Allah nggak begitu. Anda beri 1, akan kuganti dengan lebih baik dari yang Anda berikan. Itu hitungannya Allah. Nah, jadi tidak akan pernah sama menghitungan manusia dengan hitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata lima rahmakumullah, apa kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fiha wala khullatun wala syafa'ah. Ya, wahai orang beriman, infakkan sebagian hartamu, rezekimu sebelum datang hari yang dimana hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi bisnis antara manusia, tidak ada. Ya, tidak ada lagi sahabat, pertemanan tidak ada lagi. Ya, dan pada hari itu tidak ada lagi yang bisa menolong kalian. Nah, itulah hari kiamat. Dan yang bisa menolong kita adalah amal-amal yang pernah kita perbuat hari ini. Dan mudah-mudahan semua amal saleh kita
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ayat ini di ujungnya tadi sirran wa alaniyatan. Ibadah yang Anda lakukan, amal yang Anda lakukan baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara nyata. Jadi kalau kita beramal dengan sembunyi-sembunyi monggo. Kalau Anda harus beramal dengan nyata-nyata monggo. Ya apa-apa. Karena sirran wa alani niatan. Baik yang rahasia maupun yang tidak rahasia, semua akan menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata lima rahmatullah, karena waktu kita sangat mepet, isya sekarang sudah setengah jam kita kaji. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya dan memotivasi kita untuk terus berbenah dalam beramal, memperbaiki diri, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kita lakukan ini adalah tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Semoga Allah terima jadi amal saleh kita bersama dan Allah berikan kita hidayah dan petunjuknya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.